Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan komik dari kelompok kami dalam memenuhi salah satu tugas mata pelajaran seni budaya MA Al-Khoria. Tanpa basa-basi, mempersembahkan selamat mendengarkan. Bully membuli kini seakan menjadi hal lumrah di kalangan sosial. Si antagonis yang sok berkuasa dan protagonis yang tersiksa. Namun, bagaimana jika iblis sudah mengambil alih jiwa, melihat betapa banyaknya korban bully yang memilih meninggalkan semesta, jatuh bergelimpangan bahkan tanpa mengucap salam perpisahan. Hei, ini bukan novel atau drama yang jika tersiksa maka akan tetap diam, tak melawan. Ini dunia nyata. Rasa kesal, dendam, pun amarah akan bisa berekspresi kapan saja. Tuduhan dari temannya, tidak. Ketika gadis biang masalah membuatnya kehilangan arah sampai melakukan hal di luar nalar, dia membuka topengnya. Pembalasan dendam pun sedikit berbaik hati untuk melawan mereka demi menenangkan para korban bully yang sudah tiada karena ketiga gadis itu membuatnya berbuat nekat. Membuat ketiga gadis itu menghilang merupakan tujuannya. Apakah ia akan berhasil atau dia pun akan ikut tiada bersama mereka karena pembalasan orang lain? Pada siang hari di sekolah. Dunia itu panggung sandiwara kawan, penuh kemunafikan, sama sepertimu bukan? Apa maksudmu? Tak usah sok lugu tuan, dunia sudah tahu kebusukanmu. Ayolah, bukankah kamu seorang pengedar? Pajrin terdiam dan menunduk dalam di ruangan kelas ketika anak itu bersedekap dada sembari memandang hina pada Pajrin. Di lorong sunyi yang berdebu, Pajrin memandang kosong kepada lantai yang berdebu. Dunia memang panggung sandiwara. Semua orang punya topeng masing-masing, bukankah begitu? Yang terlihat lemah bisa jadi pembunuh berdarah dingin, bukan? Dendi terdiam. Anak itu tidak bersuara takut. Benar, yang terlihat biasa saja bisa jadi seorang psikopat. Asep yang menyadari keterdiaman Dendi menepuk pundak anak itu membuat Dendi tersentak kaget. Ada apa sobat? Pembahasan seperti ini bukan hal yang wajar. Iya, tapi entahlah, menurutku hal sekarang terlalu berbeda. Firasatku mengatakan akan ada hal yang tak wajar. Ayolah, apa kamu takut karena kemarin ada pembunuhan? Seorang gadis yang mati tanpa kepala. Cukup menyeramkan. Apa gadis itu selalu berpikir tanpa otak? Maksudnya tukang berbicara seenaknya. Pajrin terkekeh kecil lalu menatap Dendi. Wah, kenapa kau bisa berpikir seperti itu? Tunggu, apa kau pembunuhnya ya? Dendi tergelak. Anak itu memandang gugup pada Pajrin. Untuk apa? Ku dengar kau tertarik padanya.
Tapi dia menolak. Dia bahkan selalu berkata kasar padamu. Bukankah itu cukup membuatmu tersudut? Asep menoleh lalu berucap, "Kenapa kau menuduhnya? Dan hei, kenapa kau hanya diam, Dendi?" Biasanya yang diam itu benar-benar pelakunya. Tidak. Miftah tertawa pelan lalu menatap Dendi. Dia melanjutkan, "Bukankah kau mengetahui sesuatu tentang pembunuhan itu? Misal pembunuhnya?" Dendi menunduk kembali mengingat kejadian tadi malam saat ia bertemu dengan Alicia mengobrol bersama di taman kota malam itu. Membicarakan banyak hal bersama. "Aku melihatnya menikam Alicia saat di WC umum. Lalu kepalanya ditebas. Sungguh, itu cukup membuatku takut." Semuanya terdiam bersama heningnya jingga. Malam ini, Wida tengah berkutat dengan beberapa tugas sekolah sampai ketukan di kaca jendela kamar mengalihkan atensinya. Wida menoleh lalu menatap jam di tangannya. Sudah pukul 11 malam. Apa masih ada orang jahil, pikirnya. Srak! Wida membuka tirai jendela. Matanya langsung membulat sempurna saat tulisan ancaman terpampang di sana dengan warna merah menyala. "Malam ini kamu mati." Pikirannya kembali mengelana pada malam kemarin saat temannya mati, bahkan pelakunya tidak menunjukkan jejak sedikit pun. Wida terduduk di pojok dengan keringat dingin memenuhi badan. Gadis itu bergumam pelan, "Apa salahku, Tuhan?" Ketukan kembali terdengar. Kali ini dari pintu kamarnya, disusul dengan kenop pintu yang seakan dibuka secara paksa. Memang pintunya sengaja dikunci agar tidak ada yang mengganggu. "Bukan, Nona. Aku ingin sedikit bermain-main. Ayolah." "Tidak! Pergi kau! Aku tidak mengenalmu!" Menyeringai. Dalam satu tarikan, pintu itu pun langsung terbuka. Menenteng golok tajam di tangan, berjalan mendekat pada Wida yang tengah terdiam di pojokan. Dia berbisik pelan, "Aku itu bukan pengedar, Nona, tapi seorang pemain yang handal. Mau mencobanya?" Menekan golok itu pada Wida membuat darah mengucur dari sana. Wida meringis bersama iringan air mata. "Tidak, tidak, kumohon." Wah, kau bisa memohon juga ternyata. Kukira yang kau bisa hanyalah menghina sampai targetmu mati bunuh diri. Semakin terpojok, gadis itu memejamkan matanya saat golok itu menekan keras lehernya. "Aku hanya sedikit bermain, Nona, tapi kau sudah terlebih dahulu pergi. Tidak menyenangkan." Menginjak-injak perut Wida membuat darah ikut keluar dari mulut gadis itu. Siti menunduk lesu. Kedua temannya sudah tiada sekarang. Dan dia selalu saja menjadi seorang tersangka sekarang. Di hutan bambu, Siti menangis pilu. "Tuhan, sungguh keji orang itu. Dia merenggut kedua temanku, bahkan tanpa mengucap salam perpisahan.
Dendi memandang dari kejauhan, lalu dia mendekat. Pasti ini terasa berat bagimu, Siti. Kau dituduh dan dikucilkan. Ah, ya apa yang kau pegang itu? Siti menoleh, lalu memutar bola matanya malas. Ini kucing, kau tahu? Hah, sungguh, apa matamu itu tidak berguna? Sudah jelas-jelas ini pisau, Dendi. Ya, bisakah kau tidak berteriak? Gendang telingaku hampir pecah loh. Siti menggeram. Garis itu memukul pelan tangan Dendi, membuat anak itu kesakitan. Au! Sungguh, kau adalah satu-satunya wanita paling menyebalkan yang pernah aku temui. Siti mendelik tajam. Dan kau adalah satu-satunya pria paling bawel yang pernah aku temui. Mereka saling menatap, penuh kilatan amarah. Siti memalingkan muka lalu beranjak pergi dari sana, meninggalkan Dendi bersama Sakti. Dendi menatap sebilah pisau tadi lalu mengambilnya. Dasar aneh, untuk apa membawa pisau jika tidak digunakan? Sore hari di lorong tempat Dendi, Pajrin, Miftah, Pentri, dan Asep, mereka tengah duduk melingkar membicarakan banyak hal. Trio menyebalkan itu tersisa satu sekarang. Ya, sekarang mudah untuk membuat Siti berubah. Pajrin menyela. Karakternya masih akan tetap sama. Dia tetap akan kejam. Lebih baik dia tiadakan. Ya, seperti pindah sekolah. Dan sekolah kita akan jauh dari bullying. Aku setuju. Kemungkinan dia memang akan pindah. Tadi pagi aku lihat dia dari ruangan Kepsek. Pentri menatap Pajrin lalu berucap, "Oh, ya kemarin aku melihatmu diam di depan pos. Malam-malam, kukira kau akan datang ke rumahku. Ternyata malah pergi." "Untuk apa aku datang ke rumahmu? Menjadi babu tanpa dibayar?" "Hei, kau temanku. Aku hanya menyuruhmu mencuci piring bekasmu makan." "Itu sama saja, Pentri. Kau itu tuan rumah. Harusnya bersikap baik pada teman." Malam hari di kediaman Siti, Pajrin duduk di kursi ruang tengah gadis itu. "Ada apa, Pajrin? Kenapa malam-malam datang ke sini?" "Aku ingin sedikit bermain, Siti." Siti berseru keras kepada Pajrin. "Ini sudah malam, Pajrin. Bukan waktunya bermain." Pajrin mengeluarkan sebilah pisau yang waktu itu dipungut Dendi. "Ini milikmu?" Siti mengangguk. Pajrin tersenyum kecil, lalu mendekat pada Siti. Tangan kekarnya mencekik leher Siti, membuat Siti sesak napas. "Ini permainan yang kumaksud, Nona." "Ini pembalasan dariku, pun juga sedikit membalas dendam dari orang-orang yang dulu tiada karena kelakuan kalian." Siti memohon pada Pajrin. "Maaf, Pajrin,
Maaf, tolong jangan siksa aku. Pajrin menendang Siti hingga terjungkal. Maafmu tidak bisa menyembuhkan hati yang terasa pilu. Maafmu tidak bisa mengembalikan mereka, Nona. Pajrin mendekat pada Siti yang tengah meringis kesakitan. Pajrin menikam Siti tepat di jantungnya dengan napas yang hampir tiada. Siti berusaha berbicara. Semoga kau bahagia, Pajrin. Aku terima segala konsekuensi dari kesalahanku. Siti terbatuk hingga mengeluarkan darah. Sedangkan Pajrin mendengar pintu terbuka, langsung membuang pisau yang berlumuran darah itu ke sembarang arah. Kenapa kau menghabisi dia, Pajrin? Pajrin menatap Dendi dengan tatapan kosong. Aku membunuh Alicia, lalu menebas kepalanya karena ia tak berpikir saat berbicara. Lalu Wida dan Siti? Kubunuh Wida karena dalam perutnya terdapat harta haram. Dialah pengedar narkoba sesungguhnya. Berbalik menatap Siti yang sudah tidak bernyawa. Kubunuh dia karena hatinya penuh kebusukan. Dendi mengepalkan tangannya erat. Air mata sudah merembes dari sana. Asep menepuk pelan bahu Dendi, mencoba menenangkannya. Tenanglah, Dendi. Kau keji, Pajrin. Kau bahkan membunuh orang yang sangat berarti bagi sahabatmu. Tahukah kau, Siti adalah saudaranya Dendi. Dendi mendekat pada Pajrin. Tangannya memegang golok milik Pajrin yang ia pakai membunuh Alicia dan Wida. Maaf, Pajrin, tapi aku pun ingin membalas dendam padamu. Kamu membunuh satu-satunya alasan aku hidup. Dendi menikam Pajrin tepat di perutnya. Pentri, Mipta dan Asep yang melihat itu mematung tak percaya. Dan ini salam perpisahan dariku untukmu, Pajrin. Dendi mencabut pisau itu dari perutnya Pajrin, membuat napas Pajrin semakin menipis. Kamal yang tengah duduk di kursi belajar langsung berlari ke ruang tengah. Apa yang kau lakukan, Dendi? Kenapa kau membunuh Siti dan temanmu sendiri? Aku hanya membalas perbuatannya, Kak. Apa salah? Kamal menggeram marah. Pria itu berjalan cepat ke arah Dendi, lalu memukulnya hingga babak belur. Semua masih terdiam, lalu tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Niat awal hanya mengikuti insting Dendi yang nyatanya benar. Pergilah ke neraka dunia. Kau tak ada bedanya dengan ibumu, bocah. Kabar kematian Pajrin dan Siti membuat semua orang ngeri. Dendi sang pembunuh, Pajrin sudah mendekam di penjara. Asep tengah berjalan bersama Mipta dan Pentri. Dendam sangat mengerikan ya. Kuharap tidak ada kejadian seperti itu lagi besok. Semoga saja ya.